Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan kembali membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, pada kali ini saya akan membuat suatu video yang membahas tentang Piala AFF 2024, yang mana pada bulan Desember 2024, bulan depan, Indonesia akan mengikuti turnamen ini. Dan memang sebelumnya Indonesia belum pernah juara pada turnamen Piala AFF, namun sudah beberapa kali menjadi runner up sebanyak 5 kali, terakhir pada tahun 2020, dan 2 kali berada di peringkat ketiga. Nah, dengan puasa gelar di Piala AFF ini, mungkin banyak sekali terutama supporter sepak bola Indonesia yang menginginkan bahwa tim nasional Indonesia harus bisa merebut juara Piala AFF. Nah, namun juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Piala AFF ini seharusnya digunakan hanya untuk masalah pembinaan kelompok umur dan harus dikirim pemain-pemain U22, bukan pemain senior, karena turnamen ini seharusnya digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa mengembangkan permainannya pada Piala AFF 2024 ini. Nah, ada berbagai perbedaan. Nah, namun pada intinya banyak supporter Indonesia mayoritas yang menginginkan tim nasional Indonesia juara Piala AFF. Meskipun Piala AFF ini hanya berada di Asia Tenggara. Nah, namun untuk masalah harga diri berada di sini karena memang persaingan di Asia Tenggara cukup ketat. Kita sebut saja ada Thailand, ada Vietnam, Malaysia, yang mana berlomba-lomba untuk menjadi kekuatan pertama yang berada di sepak bola Asia Tenggara ini. Dan memang pada beberapa tahun terakhir ini Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena hasil dari pelatih Sintayong yang dibantu oleh Federasi, PSSI, dan juga negara dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, sehingga tim nasional Indonesia pada saat ini semakin berkembang, apalagi berada pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga, yang mana peluang untuk masuk Piala Dunia ini terbuka lebar. Nah, oleh karena itu dari sinilah banyak perdebatan, perbedaan pandangan antara supporter, apakah Piala AFF ini harus diutamakan atau tidak. Nah, tadi banyak perbedaan, ada yang bilang harus diutamakan karena memang tim nasional Indonesia belum pernah juara di Piala AFF 2024 ini nantinya yang akan diselenggarakan bulan depan, dan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya Piala AFF ini digunakan hanya untuk uji coba pemain-pemain muda saja. Nah, tadi seperti yang telah saya katakan bahwa ternyata banyak mayoritas supporter Indonesia yang menginginkan tim nasional Indonesia ini juara. Nah, dilihat dari informasi yang beredar di berbagai media sosial, dan mungkin sudah ada beberapa nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas senior ini di ajang Piala AFF. Sekitar ada 22 pemain, diantaranya ada nama-nama pemain-pemain yang mungkin dulu berada di bawah asuhan Sintayong di tim nasional U20 proyeksi Piala Dunia, dan juga ada pemain senior yang sering bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia yang masuk ke dalam daftar nama-nama yang sudah dipanggil. Sebut saja untuk nama-nama yang dulu berada di timnas U20 prediksi Piala Dunia, yaitu ada nama seperti Zanadin Faris, ada Kakang, dan ada Ronaldo Kuateh, Nico, dan beberapa pemain lainnya yang mana memang sudah pernah ditangani oleh Sintayong di kelompok umur terutama U20. Nah, untuk pemain senior sendiri yang dipanggil ada beberapa nama seperti Rafael Struijk, ada Ivar Jenner,
dan juga Marcelinho, ada Asnawi, Arhan, yang mana pemain-pemain ini masuk ke dalam nama-nama yang dipanggil oleh Sintayong. Nah, dari berbagai nama ini mungkin ada beberapa nama yang bisa ikut karena tergantung nantinya apakah klub yang bersangkutan mengizinkan atau tidak, apalagi banyak pemain yang bermain di luar negeri. Nah, ini masih jadi tanda tanya apakah diizinkan atau tidak. Nah, namun jika pemain-pemain tersebut bisa diizinkan oleh klubnya, sebaiknya Sintayong harus memanggil pemain-pemain yang berpengalaman, tidak hanya pemain-pemain muda namun pemain-pemain berpengalaman. Nah, disinilah kesempatan pada Piala AFF 2024 ini untuk bisa memperoleh prestasi di Piala AFF 2024 ini. Dan meskipun ada yang bilang ini pertandingan di luar kalender FIFA, nah memang ini pertandingan di luar kalender FIFA, namun setelah melihat beberapa peraturan yang ada di Piala AFF ini, ternyata pada Piala AFF ini menyumbangkan poin untuk ranking FIFA, meskipun poinnya tidak sebanyak seperti pada saat pertandingan FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia maupun pada turnamen-turnamen besar lainnya. Nah, namun meskipun poin yang diterima pada saat turnamen Piala AFF ini sedikit jika menang nantinya, tapi masalah gengsi, masalah harga diri, karena memang ini membawa nama bangsa dan negara. Nah, ini bisa dikatakan cukup kuat sekali persaingannya di ASEAN ini, sehingga tim nasional Indonesia memang harus membawa skuad terbaiknya dengan catatan diizinkan oleh masing-masing klubnya, karena memang banyak pemain yang butuh beradaptasi di klubnya untuk mengembangkan diri di klubnya. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk yang bermain di Brisbane, ada Nathan Joaon bermain di Swansea, Ivar Jenner di Young Utrecht, Marcelino di Oxford. Nah, inilah pemain-pemain yang mungkin harus banyak beradaptasi di klubnya dan harus banyak tampil di klubnya agar karir mereka terus maju dan berkembang. Nah, namun untuk masalah tim nasional ini seharusnya merupakan kewajiban, namun karena ini memang bukan masuk dalam kalender FIFA, artinya tim nasional Indonesia membutuhkan izin dari klub agar pemain-pemain ini bisa memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF 2024 nantinya. Nah, kemungkinan memang ada beberapa pemain yang berada di luar negeri yang mungkin bisa saja diizinkan oleh klubnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF 2024, yaitu diantaranya adalah pemain-pemain yang berada di klub-klub yang mana pemilik dari klub tersebut adalah berasal dari Indonesia. Sebut saja ada Brisbane dan ada Oxford yang mana dimiliki oleh Pak Erick Thohir, ada FC Dender yang dimiliki oleh pengusaha dari Indonesia. Nah, inilah yang memberikan peluang, dan peluang ini terbuka lebar bahwa pemain-pemain tersebut nantinya bisa diizinkan oleh klubnya, karena memang pemilik dari klub ini adalah dari Indonesia. Dan secara keterikatan masalah negara ini, kemungkinan pemain-pemain tersebut seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan juga Marcelino kemungkinan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, dan juga ada beberapa pemain senior seperti Arhan yang kemungkinan bisa mengikuti turnamen Piala AFF karena Liga Korea sendiri sedang libur, dan juga Asnawi yang berada di Liga Thailand. Dan meskipun Liga Thailand ini berjalan cukup ketat, tapi mungkin banyak pemain yang dilepas karena mungkin klub-klub Liga Thailand juga banyak pemainnya yang bermain di tim nasional ini, dan kemungkinan Asnawi juga bisa ikut pada turnamen Piala AFF nantinya. Dan tidak mungkin Asnawi ini ditahan oleh klub Thailand, padahal klub-klub lainnya melepas pemain-pemainnya untuk memperkuat tim nasional Thailand. Nah, dan juga ada pemain seperti kiper
nomor satu sekarang yaitu Martin Paes, yang mana Martin Paes ini informasinya adalah dia sudah libur karena memang klubnya FC Dallas sudah tidak memainkan pertandingan di liganya lagi karena memang tidak lolos ke playoff untuk perebutan juara. Nah, dengan kondisi yang sekarang, apa yang dialami oleh Martin Paes yang sudah libur, kemungkinan bisa saja Martin Paes ini menjadi kiper utama di Piala AFF 2024 nanti untuk memperkuat tim nasional. Dan semoga saja pemain-pemain yang bisa mengikuti timnas ini bisa memperkuat tim nasional Indonesia sehingga kekuatan dari tim nasional Indonesia semakin kuat. Gabungan antara pemain-pemain kelompok umur dulu ex U20 dan digabung dengan pemain-pemain senior dan juga pemain Liga 1, dan semoga tim nasional ini semakin kuat. Dan jika pada turnamen Piala AFF nanti bisa juara dan Indonesia memenangkan semua pertandingan, maka poin yang didapat untuk mendongkrak ranking FIFA itu terbuka lebar. Nah, itulah yang harus diperhatikan karena memang saat ini tim nasional Indonesia sedang puasa gelar dan belum ada gelar sama sekali dalam 3 dekade terakhir ini yang diraih oleh tim nasional Indonesia untuk senior. Dan mungkin untuk kelompok umur sudah banyak, kemarin ada timnas U20 asuhan Indra Safri, dan banyak ada beberapa gelar juara yang diperoleh. Nah, namun untuk tim nasional ini sampai sekarang belum pernah sama sekali. Nah, inilah yang harus dikejar oleh PSSI, meskipun ini memang bukan turnamen kelas 1, namun semua supporter, mungkin mayoritas supporter ini menginginkan bahwa tim nasional Indonesia bisa juara dan merebut gelar pertama kalinya Piala AFF. Karena kita semua penasaran juga kenapa kita selalu kesulitan untuk menjadi juara di Piala AFF ini. Nah, mungkin untuk Piala AFF 2024 inilah yang menjadi momentum tepat agar kita bisa juara, karena dengan kondisi yang ada saat ini kita penuh dukungan dari PSSI, federasi kita, dan juga dukungan dari pemerintah, dan juga ada pemain-pemain yang berkualitas. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan, momen yang sangat tepat untuk kita bisa meraih gelar juara yang pertama kalinya di Piala AFF 2024 nantinya. Nah, oke, mungkin begitu saja video yang saya buat, dan semoga apa yang diharapkan mayoritas supporter Indonesia untuk bisa juara Piala AFF bisa tercapai. Dan kemungkinan nantinya jika Indonesia bisa meraih gelar ini, bisa saja prestasi-prestasi lainnya, gelar-gelar lainnya akan bermunculan, dan ini bisa menjadi motivasi dan pelecut semangat untuk tim nasional Indonesia, sepak bola Indonesia untuk lebih berprestasi lagi. Oke, saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto, bola Bung Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.